kuntilanak kan? Ini dari tadi ngikut-ngikut. Bilang itu kuntilanak kan? Kuntilanak di situ. Lebih tepatnya itu bukan kuntilanak sih. Apa itu? Wewe gombel. Wewe gombel di situ. Iya. Itu ada wewe gombel di situ. Atau jujur gue kali ini bisa ngeliat. Tadi kamera nangkap nggak sih? Itu penampakan pocong tuh jelas banget kan? Iya benar. Video kita kali ini kita akan menelusuri salah satu rumah terbengkalai yang berada di daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Lebih tepatnya, bangunan itu adalah rumah Belanda di daerah Pondok Cabe yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Dan akses menuju lokasi tersebut sangat sulit dan senyap karena letaknya itu jauh dari pemukiman warga. Oke Cok, balik lagi bersama kita di channel YouTube KN91 Horor. Kali ini gue sama Budiwen? akan ngebahas tentang video rumah Pondok Cabe yang sempat kita Datangin ini. review kemarin ya. Kita explore lah lebih tepatnya ya. Nah, gue langsung ke pembahasan aja ya. Gimana menurut lo kemarin di rumah Pondok Cabe Belanda ini? Yang di Pondok Cabe sih sebenarnya gokil sih. Gokil ya? Gokil abis. Waktu pertama gue masuk aja, itu auranya tuh udah sangat kuat banget ya. Beda banget ya. Dari kita pertama masuk aja, kita nggak ada akses. Karena apa sih nggak ada akses? Itu kita masuk dari pintu kecil ya. Susah banget itu. Susah banget loh. Gokil nggak? Iya sih. Nah, waktu pertama masuk pun kita udah langsung disambut ya. Dan ketika tim KN91 Horor masuk ke dalam, terdapat suatu bangunan besar di sebelah kiri yang dari awal membuat saya tertarik untuk masuk ke sana. Udah pasti disambut karena waktu pas lu masuk itu ada makhluk astral di sebelah kanan. Nah, yang ada yang kayak pos kan? Ada pos itu yang sebelah kanan waktu kita masuk ya kan? Udah di situ, ada. Udah di situ. Ya, udah ada itu. Oke, tempatnya kalian bisa lihat juga kan di sini. Bangunannya benar-benar sangat tua banget, dan dulunya itu adalah rumah orang turis ya, orang Belanda ya, jatuhnya Belanda yang ditinggalkan, dikosongkan ya karena orangnya mungkin balik ke negaranya, dan akhirnya kembali jadi kembali seperti ini sih. Ini seperti itu ya. Gua dan tim KN91 Horor akhirnya pun kita masuk ke bangunan yang pertama yang ada di depan. Di situ kan ada 3 rumah tuh. Ada 3 rumah. Nah, dari rumah itu tuh ada makhluk apa aja sih? Lebih tepatnya kalau untuk yang rumah pertama nih, rumah pertama kita masuk yang nih. ada jurangnya itu. Ada jurangnya itu. Nah, itu tuh bukan jurang ya, kayaknya itu lebih longsor. ke longsor ya. Iya. Nah, itu menurut lu bagaimana sih? Di situ tuh ada sosok tinggi hitam. Lebih tepatnya sih mungkin genderuwo di situ ya. Yang kedua, itu kan ada sempat dibilang itu kuntilanak kan. Kuntilanak di situ. Lebih tepatnya itu bukan kuntilanak sih. Apa itu? Wewe gombel. Wewe gombel di situ. Iya. Itu ada wewe gombel di situ. Serius lu itu? Seriusan? Wah, gokil banget tuh tempat. Setelah gua muter-muter di sini ada terdiri dari 3 bangunan, 2 bangunan tinggi yang besar, ada yang benar-benar udah terbengkalai banget, dan akses yang satu itu udah tanah udah mulai ini ya. Udah longsor. Nah, mata gua waktu pertama masuk, gua tertuju ke arah sana. Lanjut ke pembahasan yang rumah yang di bawah tuh. Ya kan? Yang paling bawah. Kita kan udah review itu siang-siangnya. Oke, sebelum kita masuk malam. Nah, itu yang pas di bawah itu kan ada berjejer rumah tuh. Sampai di bawahnya itu kan ada kayak kali, terus ada kayak pohon besar banget. Nah, menurut lo gimana itu? Itu sih menurut gue itu lebih tepatnya mungkin kamar pembantu atau pekerja ya di itu ya. Di situ.
di zaman dulunya ya. Di zaman dulunya. Akan tetapi di situ ada pohon bambu. Ada pohon besar banget yang di belakang gitu itu, kan. Penghuni yang paling kuat itu di situ. Oh, di Dan situ. paling besar gitu. Tuh, gerak sendiri sih, nah. Tega lu Yud. Ya. Lah. Lo aja mana tuh gerak sendiri tuh. Ini kondisi nggak ada angin loh. Gak ada angin tuh, lihat tuh Sama lain itu. sekali nggak ada angin. Dia gerak sendiri, no. Ini gak ada angin. Gak ada angin. Otomatis kan biasanya di situ, di satu tempat kan pasti kayak ada rajanya ya. Iya. Atau mungkin yang dituakan lah di situ. Itu sosok apa sih yang ada di situ? Sosoknya lebih tempat sama sih genderuwo. Genderuwo juga. Genderuwo, cuman itu sih lebih besar dan besar banget. Lebih besar banget, Iya. besar banget ya. Sampai kita langsung ke rumah kedua. Nah, itu kalau di rumah kedua sendiri itu gimana sih? Kalau rumah kedua itu kan bekas apa ya disebutnya, ya tragedi lah yang dia Tragedi kan. Dan bangunan yang kedua itu adalah mungkin bangunan yang baru, ya lebih modern lah ya. lebih modern gitu kan. Karena emang tempat itu mungkin udah ditinggalin sama penghuni cukup lumayan lama banget. Di mana sisi yang lu ngerasa auranya sangat kuat itu di mana? Yang di rumah yang kedua, yang kedua. modern, Yang modern. Akan tetapi kan yang di lantai 2 ada kamar mandi tuh. Yang ada kamar mandi Iya, ya, yang di dalam. yang pas kita naik, yang sebelah ujung ya. Ya bukan yang kamar mandi yang besar. Oke, kan? oke. Yang di ujung. Yang di ujungnya. Nah, itu energi paling kuat di situ. Energi paling kuat di situ. Iya. Itu kalau untuk rumah yang kedua. Untuk rumah yang kedua. Energi paling kuat itu di kamar mandi yang ada di atas. Iya. Tujuh ke sini ya. Kalau mau ada yang kuncinya nih coba. Sini. Itu tadi yang di kamar mandi itu. Oh, itu. Dia udah nunjukin. Oh, nunjukin estetiknya. Iya. Ini baru sore loh kayak gini. Ini jam berapa sih ini? Ini jam 5 lewat ya. Iya. Jam segini pun di sini gila. Oke lah. Apa di malam? Yuk kita kesana ya. Kasihin gimana penelusuran malam kita ya. Ini di siang harinya dan kita coba nanti di malam harinya. Oke Cil, kita akan melanjutkan penelusuran kita saat malam hari. Seperti apa dan bagaimana dan apa aja yang bakal kita dapatkan, ikutin kita terus. Gokil ya. Ini rumah ini ya? Ini rumah ini. Ini rumah. Waktu kita pas perjalanan masuk kan, sekian kita berapa menit itu penampakan pocong itu jelas banget kan. Iya benar. Itu kalau gua orang awam pribadi ya, antara bener atau enggak sih? Kalau menurut tuh gimana sih? Kalau menurut gue sih itu benar. Itu bener ya? Benar itu. Itu kok dia bisa menampakkan wujud seperti itu tuh, menurut tuh gimana itu? Ya mungkin waktu pas kemarin itu memang energinya juga memang besar banget itu. Kan lu ngerasain juga kan? Iya, gua ngerasain sih. Ya sampai kayak ada tertekan apa ya berat gitu. Energi memang dia tuh memang besar banget. Besar banget ya. Nggak tahu dah. Aku jujur baru kali ini bisa ngelihat. Tadi kamera nangkap nggak sih? Keliling lagi yuk. Yang waktu pas pertama kita ekspor ada bambu yang ini yang pas di tengah-tengah itu. yang tengah-tengah. Yang pas di tengah-tengah itu. Lu, Itu auranya sangat luar biasa banget loh. Ya emang iya karena bukan apa-apa waktu kita ingat nggak yang dijatuhin benda. Jatuhin benda apa tuh? Ingat nggak ya kayak daun-daun tiba-tiba. Nah, gua ngerasain tuh. Nah. Tuh ngerasain itu kayak itu apa itu? Itu yang satu udah kita diludahin pocong. Diludahin pocong. Wah, serius lu? Emang bener. Lu ngerasain nggak pas Serius gue waktu pulang. Iya. Ini waktu pulang nih, ya kan gue nggak sengaja pas sama si Agung, sama si Kang Sugi, ya kan gue bertanya kan, Iya. lu dimimpiin nggak? Gue dimimpiin pocong itu. Iya itu. Nah dan gue kira tuh yang dimimpiin itu bukan gue doang. Ternyata teman-teman kita juga Ya, dimimpiin semuanya. juga. Semuanya Gitu. Semua dimimpiin. Itu kenapa sih? Apa mereka marah atau bagaimana? Intinya sih marah. Intinya Karena ya, marah. ya kan namanya kita datang ke tempat yang begitu, walaupun kita sudah permisi atau apa, tetap itu tuh mereka tuh tidak suka. Ngerasa terusik lah Ya, lebih tepatnya merasa ya. terusik gitu. Kamu kuntilanak kan? Dari tadi ngikut-ngikut. Sebenarnya dari tadi terbang-terbang kan kamu kan? Ningsi mau ngapain sebenarnya? Ngikut-ngikutin kami. Kenapa?
Nggak suka? Tahu kalian. Nggak tahu kalian mau ngapain. Saya di sini hanya mengungkap fakta. Itu kan sempat kemarin tuh ada teman kita kemasukan, ya kan. Nah, kemasukan sampai 3 kali loh teman kita kemasukan, dan itu berbeda-beda. Nah, salah satu yang penunggu di situ kemungkinan ya, karena aku juga orang tahu, mungkin lo yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa menceritakan di situ adalah bekas tragedi pembunuhan. Itu sebenarnya gimana sih? Ya itu sebenarnya mereka itu korban. Itu korban ya. Korban yang di situ. Cuman kalau yang ketiga itu dibilang bukan korban dan lebih tepatnya bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak ya. Yang saya ceritakan itu wewe gombel. Nah itulah wujud aslinya. Ini teman kita lagi coba untuk mediasi ya. Kita coba biar kita sama-sama tahu tempat ini tuh tempat apa ya. Nih. Assalamualaikum. Hah? Desi. Ini yang di sebelah. Hah? Bener. Perempuan lagi ya. Dia sih di rumah sebelah. Apa di sini juga? Di mana? Oh, di depan. Di depan dan belakang? Oh, di depan. Sama juga berarti. Oh, temannya Sally. Oh, temannya Sally. Ah, berarti di sini ada ART di sini dulu. Sama. Oh, sama. Berarti di sini kejadian korban itu banyak atau gimana? Ada berapa orang di sini yang jadi korban? 5. Ada 5. Oh, berarti satu keluarga berarti ya? Oh, luar biasa banget ya. Berarti kalau boleh tahu rumah yang itu tuh gimana ya? Itu kok ada 2 rumah ini sebelah-sebelahan itu gimana? Hah? Saudaranya? Oh, saudaranya. Oh, berarti kakak beradik ya di sini atau gimana? Oh, kakak beradik. Berarti yang punya ini tuh masih pemilik rumah ini tuh masih ada? Atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Jadi rumah ini udah Kosong, udah meninggal. kosong lama. Ada yang punya ya? Bener, yang punya orang bule? Orang Belanda. Oke. Nah, dan kalau misalnya makhluk tersebut kan kita kan tidak bisa percaya 100%. Nah, kan mungkin gitu. Itu kan hanya pernah makhluk yang masuk ke situ. Bisa aja dia mungkin berbohong atau apa. Ya, memang benar. Buat teman-teman yang tahu kejadian pastinya di rumah Belanda Pondok Cabe, kalian bisa komentar nanti di sini. Sebenarnya kejadian seperti apa sih, gitu ya? Karena kita tidak bisa mempercayai bahwa yang dirasukin itu adalah seperti itu kejadiannya. Jadi kayak gitu kan? Iya, memang benar. Itu gua kaget sumpah, gua jujur baru kali ini loh bisa ngelihat tuh gua. Hah? Ya, itu kok bisa, kenapa dia bisa menampakkan diri tuh gimana sih? Iya, namanya di sini udah pasti ini masih memang benar, ini gokil banget. Ini gokil banget ya. Makanya sampai dia nunjukin eksistensinya tuh jelas sampai banget. Ke sini yang pertama masuk ini pocongnya di sini tadi kan. Ini pocong di sini tadi. Ya. Ini gua masih penasaran nih. Yuk, kita suruh wujudin lagi yuk. Kita keliling lagi, kita muter di sini yuk. Yuk. Pada penelusuran kita kali ini, tim KN91 mengalami masalah atau kendala dari beberapa footage, gambar, atau file yang korup, dan juga gangguan verbal langsung ke seluruh tim KN91 Horor. Ya emang sebenarnya eksistensi yang kuat tuh di atas satu, sama di bawah sini satu. Gitu tuh. Cuma kan kita nggak mungkin deh kita ke sana karena jalannya juga sangat berbahaya ya, sangat berisiko ya. Itu rawa. Sebelah sini sih ada satu rumah lagi. Sebenarnya sih bahaya. Cuman kalau mau sampai depan pintu aja, oke, nggak jadi masalah. Dan pada akhirnya gue sama tim KN91 memutuskan untuk mensudahi ekspor kita di rumah Belanda ini. Akan tetapi the next hari nanti gue sama tim KN91 akan datang lagi untuk mengekspor untuk kedua kalinya. Mungkin seperti itu. Oke ya, mungkin kayak gitulah penjelasan kita tentang rumah kosong Pondok Cabe. Lebih tepatnya rumah kosong Belanda ya, karena kata narasumber kita, rumah itu rumah Belanda yang ditinggalkan pemiliknya karena pemiliknya itu balik ke negaranya. Jadi rumah itu terbengkalai, tidak ada yang mengurusi ya. Kayak gitu sih. Nah, jadi mungkin dari semua itu ya kita dari penjelasan bukan narasumber,
si yang bukan yang apa yang kerasukan itu menjelaskan bahwa itu bekas tragedi pembunuhan. Kita tidak boleh percaya juga, ya kan? 100% kejadian seperti itu. Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman daerah Pondok Cabe yang mengetahui rumah tersebut, kalau emang tahu persis kejadiannya seperti apa, boleh komen di komentar kita ya. Oke. Mungkin dari selesai kita akan mengeksplor di Sawangan, Depok, itu ada rumah kosong yang katanya kata narasumber kita itu sering adanya penampakan sesosok cewek atau siluman. Nah itu sih mungkin gue sama tim M91 Horor gue bakal kesana untuk mengeksplor rumah tersebut ya. Boleh. Oke, terus saksiin kita mungkin apa yang mungkin kita dapat dari rumah tersebut, apakah benar adanya atau tidak. Pokoknya terus ikutin kita ya. Oke, kalau gitu gue Rick Aditya, Budiwan, pamit undur diri. Bye bye.